Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul, bisa kita jumpa, bisa kita kongko di halaman Webex ya. Eh, Bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan videonya boleh, yang tidak ingin juga nggak masalah ya. Artinya terpenting adalah bagaimana materi saya nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Eh, Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, teman-teman BDP 2 yang saya cintai, yang saya banggakan, sehat semua? Halo, Alhamdulillah, Pak. mantap. Alhamdulillah. Oke, baik. Kalau sehat, ya, kalau sehat berarti terus-terusan sehat, teman-teman. Kan teman-teman senang nih kalau lagi libur kan? Senang banget kalau lagi libur. Saya berharap teman-teman dalam berlibur tetap belajar. Nggak tahu belajarnya benar apa enggak, yang penting ikhtiar aja belajar. Sebab begini teman-teman, kita nggak tahu kondisi DKI Jakarta, apakah liburnya panjang atau akan disegerakan masuk ke sekolah karena dilihat situasi. Kemudian yang kita pikirkan adalah kita sebagai peserta didik, kita sebagai guru, sebagai warga sekolah, apa yang kita tangkap adalah informasi-informasi berkaitan ke sekolahan. Jadi teman-teman jangan kuper nih, makanya WA itu selama 1 bulan ini penuh, tetap stay tune di WA. Gitu, harus lihat perkembangan-perkembangan, tanya dengan wali kelasnya, tanya dengan Pak Imam atau Bu Neti dengan yang lainnya. Karena banget. Nah, Anda mungkin punya adik, Anda punya kakak yang juga seperti Anda ngerjain tugas melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, model-modelnya macam-macam setiap mata pelajaran. Kebetulan Pak Imam menggunakan Cisco Webex, menggunakan Quizzes. Jadi teman-teman memang harus respon. Baik teman-teman, terima kasih. Materi hari ini yang saya akan sajikan adalah tetap bagaimana sosial media bisa menjadikan alat bantu marketing suatu perusahaan. Ya teman-teman, sosial media bisa membantu sebagai alat marketing mempromokan bagaimana produk-produk perusahaan, bagaimana nilai-nilai perusahaan itu keren di mata follower, di mata pelanggan, di mata customer atau klien, ya kan? Artinya kalau kita ngomongin bisnis online, teman-teman harus banget respect bagaimana saya laku atau gue laku, perusahaan gue dan produk-produk gue dan tenar produk-produk gue gitu. Kasarnya seperti itu. Dan ini memang teman-teman harus mampu jeli gitu teman-teman. Nah contoh seperti ini, pada saat lockdown pembelajaran di DKI, maka kan otomatis apa yang harus gue pakai ya dalam perangkat belajar, itu juga bagian promosi atau kampanye. Akhirnya apa? Yang laku sekarang siapa? Apakah sekolah yang laku? Apakah kelas fisik yang laku sekarang dalam kondisi lockdown DKI ini? Kan enggak. Yang laku adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran jarak jauh seperti Cisco, Zoom Cloud Meeting, Quizzes, Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan banyak lagi. Artinya Ruang Guru, semua aplikasi berbasis media belajar jarak jauh itu benar-benar laku teman-teman. Nah inilah online bisnis saya bilang. Di mana bisnisnya Pak Imam? Ya bisnisnya pada saat kalian mendownload semua aplikasi. Kenapa itu bisa menjadikan ladang bisnis? Setiap kalian download, maka Anda sebenarnya hakikatnya membeli teman-teman. Membeli apa? Membeli dengan kuota yang Anda miliki terhadap aplikasi yang tertanam di handphone Anda. Nah itu ya. Jadi teman-teman juga harus sensitivitas terhadap kompetensi online bisnis, nangkep laku nih Ruang Guru. Satu. Saya punya cerita begini teman-teman, dulu pada saat saya masih kuliah itu ada aplikasi jarak jauh dalam kuliah namanya Moodle, dan sekarang di aplikasi Play Store masih ada. Cuma sekarang banyak kompetitor Moodle seperti Edmodo, seperti Cisco. Itu benar-benar aplikasi yang berkembang pesat. Supaya apa? Supaya kita gampang ketemu sama orang dari jarak jauh. Nah, contohnya seperti sekarang ini, kalau Anda lagi mesen produk
ya, Anda gunakan GoFood atau GoSend untuk mengirim barang. Anda kan sebenarnya sedang berinteraksi via tol langit. Anda sedang berinteraksi dengan klien kita dengan cara lewat jalan tol internet atau secara online. Mungkin sepele, tapi hal secara konsep Anda telah melaksanakan atau mengimplementasikan, melakukan, ya kan? Atau sebagai subjek yang sudah menjalanin online bisnis, ya, online bisnis. Nah, oke. Nah, inilah sekarang peran-peran sosial media untuk berperan aktif menemukan penjual dan pembeli. Prinsipnya simpel kok kayak gitu. Gimana seorang penjual pelapak bisa mempromosikan layanan ataupun produknya, kemudian ditangkap oleh customer. Nah, teman-teman dapat tantangan seperti ini ya. 11 BDP dapat tantangan begini. Apakah nanti ke depan Anda menjadi pegawai atau Anda sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha atau sebagai pedagang lah, kasarnya seperti itu. Nah, kalau Anda sebagai pedagang, apakah pada era tersebut pedagangnya itu mirip seperti pedagang sekarang? Itu Anda sudah bisa prediksi seperti hari ini, gitu kan. Banyak perubahan-perubahan yang luar biasa di level jaringan dalam hal ini bisnis. Baik, saya akan berikan contoh nanti, contoh-contoh bagaimana saya mengikat customer atau pelanggan, ya, kemudian melalui web, misalkan gitu, melalui web. Saya akan tampilkan ke kalian semua ya. Kalian siap-siap lihat handphone Anda atau laptop Anda. Saya akan share konten kepada Anda. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat sekarang, teman-teman? Yang Anda lihat adalah suatu web tentang, kalau Anda bisa lihat di sini ada lspkita.com, uji sertifikasi kompetensi SMK menjadi kompeten. Ini adalah suatu web, ya, suatu web. Tapi web ini baru kita lihat doang. Ini apaan sih gitu kan? Jelas apa enggak sih ini web? Ya, kita bisa lihat nih. Nah, ini ada beranda. Anda bisa lihat, ya, silakan Anda lihat dulu. Oke. Nah, kalau Anda sudah lihat, Anda silakan pikirin kira-kira Pak Imam akan bertanya seperti apa. Oke. Paham sampai sini ya teman-teman ya. Ini kalau Anda lihat, ini namanya tampilan landing page atau view daripada website, suatu website. View suatu website dinamakan landing page. Ya, nah ini ada gambar saya, gambar Pak Giman dan teman-teman di sini menginformasikan tentang suatu materi. Nah, oke. Sekarang saya stop lagi share kontennya. Oke. Sampai sini jelas teman-teman paparan saya. Silakan dibuka unmute all. Sampai sini jelas? Ada yang mau tanya sampai sini dulu sebelum saya terusin? Oke. Kalau memang nggak ada yang mau bertanya, saya berharap kelas ini, room ini lebih keren ya. Nanti akan saya publish di YouTube kelas mana yang sangat kreatif di dalam pembelajaran jarak jauh ini, apakah 11 BDP 2, 1 atau 12 BDP 1, 12 BDP 2. Nanti akan saya sajikan di dalam YouTube, akan kelihatan mana kelas yang agak sedikit hidup dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman banyak bertanya. Oke, sekarang saya ingin melanjutkan materi selanjutnya. Oke, sebelum materi selanjutnya, saya berikan Anda
ini apa kuis ya. Saya berikan Anda kuis. Silakan Anda masuk ke quizizz.com. Quizizz.com. Oke. Nah, oke, kalau kayak gitu saya mau lihat. Silakan Anda join ya teman-teman. Saya akan share konten. Oke, saya akan share konten. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Silakan join myquizizz.com. Silakan join. Albani dan kawan-kawan mohon respon. Iya Pak, ini OTW. Oke, siap. Masuk ke kuis sekarang. Ayo masuk. Cisco-nya nggak usah ditutup. Oke, udah ada yang masuk. Cisco-nya nggak usah ditutup. Anda main ke Google, kemudian ketik join myquizizz.com. Sudah ada yang masuk satu. Siapa nih? Marja Maulana. Oke. Hanifa. Oke, mulai masuk satu-satu. Bintang Ade. Cisco jangan ditutup. Anda buka lewat Google Chrome. Ketik join myquizizz gitu. Oke. Belum dek, belum dek. Belum, ntar aku kasih tahu dek. Oke, udah mulai belum? Udah mulai. Udah semua belum? Baru 17, 18. Perhatikan jaringannya ya. Dede, kakak jangan berisik kakak. Ayo dipercepat masuknya ke dalam join my quizzes. Dari jumlah yang ada tadi baru 19 orang yang ada. Kemana yang lain? Oke, saya mulai ya, karena nggak ada yang meningkat. Baru 20. Ita baru masuk. Ayo, suaranya jangan putus-putus. Cari sinyal yang bagus. Mulai ya, kita mulai ya. Satu. Suara kalian putus-putus tuh tadi. Halo, halo. Ya, oke, itu bersih. Siapa itu yang halo-halo? Saya Pak. Halo, halo. Oke, Marja. Suaranya bagaimana Marja? Bagus Pak. Bagus, Lutfira.
Baru 21. Cepetnya lancar Pak, cepetnya lancar. Oke, bagus Albani. Terima kasih ya. Jangan. Baru 21 nih. Yang lain kemana? 1, saya mulai ya. 2, 3, mulai. Silakan kerjain. Ya sama boleh Pak. Kerja sama gimana ceritanya? Apa ya?
Sekarang suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya? Dengaran. Oke, oke. Wah, cepet banget waktunya. Oke, berarti udah saya end game ya. Soalnya panjang banget. Sementara ada di Aulia Dirsa Rahimatul. Oke ya. Oke, sebentar saya download dulu resource-nya. Be, waktunya cepet banget, Be. Cepet ya? Waduh, terus gimana dong? Mau dilamain? Oke. Ulang bisa meren. Kan ada nanti ngulangnya. Ngulangnya nanti ada. Oke. Nanti ada ngulangnya. Sabar aja dulu sebentar ya. Oke guys. Oke, teman-teman semua dengar suara saya? Dengar ya. Sekarang saya kebetulan nggak pakai mikrofon. Saya mohon maaf. Oke. Nah. Tadi bisa apa enggak? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Nilainya berapa? Bisa, betul 4. Waduh. Baik, sekarang saya mau jelasin dari materi yang tadi ada. Ya, saya mau jelasin nih. Oke, sekarang dengar suara saya? Dengar. Oke, sekarang saya mau jelasin. Kalian simak ya, supaya nanti bisa post-testnya bisa. Karena soal post-test sama pre-test sama. Jadi kalian dengerin. Sekarang saya mute semuanya, kalian denger ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin usaha pemasaran yang dilakukan dengan cara menyediakan konten yang bermanfaat untuk orang lain, baik itu lewat blog, lewat video, maupun audio, itu yang dinamakan konten marketing. Selanjutnya, kalau kita ngomongin teknik mencari konsumen, ya, kita nyari pelanggan, ya, kita cari customer, kita cari klien, dengan kita meletakkan iklan berbentuk banner. Kamu tahu kan banner, ya kan? Di website orang. Jadi banner di website orang, tetapi kita kena cost atau kena biaya, itu dinamakan dengan direct marketing. Ya, direct marketing. Kemudian teks atau gambar atau video atau audio. Ada teks, ada gambar, ada video, ada audio. Audio itu suara. Video itu gambar ya, gambar animasi. Yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Sehingga dapat diakses oleh seluruh orang, oleh pengguna atau user internet. Itu dinamakan apa? Itu namanya website, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat website, pasti ada gambarnya, pasti ada suaranya, pasti ada teksnya, ya. Lanjut. Website yang kontennya atau informasinya yang ada di dalam jaringan yang diupdate serta website tersebut tidak memiliki fitur, itu biasa kita kenal dengan istilah apa ya? Web itu ada dua, ada yang sifatnya statis, ada yang dinamis. Kalau websitenya nggak bisa kontennya nggak bisa diubah-ubah, itu namanya web statis. Oke, saya pending dulu sebentar karena beberapa yang perlu saya benerin teknisnya. Kak, kenapa dek? Ada trouble gak? Aisyah, Aisyah.
Oke, saya lanjut, sorry. Nah, lanjut. Sebuah fasilitas komunikasi dalam internet yang berfungsi mengirim surat secara elektronik atau yang kita kenal dengan surel, surat elektronik, itu kita namakan, nama lain dari surel itu apa? Anda tahu kan? Oke. Kemudian website yang dibuat untuk mengumpulkan dan menyimpan materi-materi elektronik berupa konten-konten dan halaman-halaman website agar tidak hilang atau tidak punah, itu kita namakan archive site. Ya, archive site. Oke. Kita lanjut. Situs atau web yang disediakan bagi user untuk mengupload media-media elektronik seperti gambar, musik, video agar dapat dilihat dan didownload oleh pengunjung lain. Contohnya YouTube, itu dinamakan dengan istilah apa? Itu nama istilah lainnya adalah media sharing. Ya. Lanjut, perusahaan di bidang elektronik sudah biasa, perusahaan-perusahaan PT atau warung lah biasa mengiklankan produknya secara online. Salah satu cara yang sering mereka lakukan adalah dengan membuat daftar kata kunci dalam mengaplikasikan AdWords yang relevan dengan produk yang mereka jual dan memastikan kata kunci tersebut lebih spesifik. Biasanya dapat menampilkan iklan kepada orang-orang yang paling berminat dengan elektronik. Mereka lakukan ini supaya apa? Supaya banyak para investor melakukan investasi untuk iklannya. Ya, teman-teman, lanjut. Kalau ada sebuah toko, apalah, toko sepatu bernama Hypersport atau Adidas atau apalah, mencoba mengiklankan sepatunya lewat PPC, pay per click. Dari PPC ini toko sepatu, misalkan toko sepatu Imam Manis, menggunakan ekstensi iklan di mana iklan sepatu akan ditampilkan hingga 4 link. Masing-masing link dengan tujuan URL yang berbeda. Jika dilihat dari cerita ini, atas toko sepatu Imam Manis menggunakan ekstensi berupa titik-titik. Ya, apa ya? Ini namanya kalau ngomongin link dan ngomongin web, maka kalau kita gabung istilahnya dikenal dengan site link. Kalau site linknya buat iklan, maka namanya advertise site link atau site link iklan. Terus teman-teman kalau lagi main di HP, kita lagi main HP, kemudian lagi pengen download sesuatu, tiba-tiba pada saat mau download udah berhasil di-download, tiba-tiba muncul iklan, itu namanya istilahnya dengan apa? Ya, pernah kita bahas di kelas nih. Jadi kalau kita lagi mau main game aja, baru mau masuk game aja, itu muncul tuh iklan, klik gitu. Nah, itu dikenal dengan istilah pop-up, ya. Nah, untuk menghilangkan pop-up itu ya harus kita tanam di handphone kita atau di gadget kita itu untuk mengantisipasi munculnya pop-up. Istilahnya ngeblokir pop-up itu. Apa namanya? Maka dengan istilah nama blocker pop-up atau pop-up blocker. Itu ada banyak aplikasi-aplikasinya. Contoh lain, pada saat kemarin WhatsApp lagi turun, down, maka Anda tetap bisa menggunakan WhatsApp. Dengan cara apa? Anda tanam VPN di handphone Anda atau di gadget Anda, sehingga apa? WhatsApp Anda tetap jalan. Kenapa? Karena pada saat itu dikunci, diblok WhatsApp di Indonesia, maka Anda gunakan jalur koneksi bukan Indonesia. Misalkan non-Indonesia, entah Amerika, entah Kanada. Nah, itu menggunakan jasa aplikasi lain. Kita tanam namanya VPN. Kalau kita pengen ngeblok iklan, maka kita pakai aplikasi blok iklan. Nah, contohnya pop-up blocker gitu ya. Oke, kita lanjut. Misalkan ada furniture di Jogja atau di Bandung, dia pengen mengembangkan usahanya.
Kemudian biar ini produknya terkenal, ya, dia gunakan iklan online. Kalau kita ngomongin iklan online berarti ada videonya, ada teksnya, ada gambarnya, ada animasinya, ada musiknya. Itu digabung tuh, ya kan? Maka iklan ini dinamakan iklan apa? Contoh, kalau kalian lihat di Instagram, itu kan kadang-kadang muncul kan iklan-iklan bersuara, juga ada videonya, ada musiknya, ada interaksinya di dalam video tersebut atau di iklan tersebut. Maka itu dikenal dengan istilah rich media. Dikenal dengan istilah rich media. Oke, kemudian kita coba lagi apa ya? Bentar. Oke. Kita ngomong lagi tentang aplikasi grafis. Aplikasi desain grafis berbasis vektor. Jadi apa sih yang dinamakan aplikasi desain grafis itu? Kalau Anda pernah dengar Photoshop, cuma Photoshop ini adalah desain grafis berbasis foto. Tapi kalau dia berbasis gambar, maka dia berbasis bukan foto. Istilah lainnya dengan vektor. Ya, dikenal dengan desain grafis berbasis vektor. Contoh macam-macam. Ada Corel Draw, ada dulu namanya itu Pen Illustration. Itu banyak aplikasi berbasis vektor atau berbasis gambar. Ada lagi dulu namanya sekarang juga masih ada AutoCAD. Kalau kita pengen gambar rumah, pengen building plan gitu, pengen merancang bangunan-bangunan, itu pakai aplikasi-aplikasi yang dinamakan seperti AutoCAD, kemudian Pen Illustration, ada Corel Draw. Nah, yang lebih familiar nih Corel Draw nih teman-teman dalam pembuatan banner ataupun konsep bangunan lainnya ya. Nah, pembangun supaya kita bisa lihat nih kalau udah jadi itu harus disupport oleh aplikasi apa nih? Corel Draw disupport dengan kegiatan dengan aplikasi apa? Contoh, pada saat kita pengen buka file di handphone berupa MS Word atau Office lainnya, kita di dalam handphone kita harus ada aplikasi tertanam. Contohnya WPS atau WPS tuh kan. Jadi kalau kita pengen buka Word, Excel, PowerPoint, kalau di handphonenya nggak ada WPS, maka nggak akan kebuka. Nah, ini yang dimaksud. Istilahnya ada aplikasi pacar aplikasi. Jadi kalau misalkan kita punya MS Word, maka kita harus punya pacarnya aplikasi supaya kita bisa ngebuka. Ya, tadi seperti contoh yang tadi saya informasikan. Jadi WPS itu salah satu contoh untuk membuka Office di handphone atau di gadget. Nah, Corel Draw, kalau Corel Draw atau Pen Illustration itu kira-kira apa pacarnya, aplikasinya, yang lainnya apa gitu, teman-teman. Nah, ini harus tahu nih, teman-teman. Ya. Kemudian tentang kalau kita pengen buat web sendiri, ingin nulis, itu biasanya kita ada di web yang sudah familiar ada, seperti WordPress, yaitu ada Wixsite, ada Blogger. Nah, itu adalah ranah Anda untuk nulis-nulis cerita-cerita, posting-posting diri Anda sendiri di situ bisa, atau mau toko online pun di situ bisa. Jadi WordPress, Blogger, Wixsite, Sitebeat, ya kan, itu adalah Joomla, Jimdo, itu layanan Anda untuk membuat web diri pribadi, mau basisnya pribadi, personal, profesional, ataupun bisnis, ya teman-teman. Oke teman-teman, itu yang tadi saya paparkan materi-materi terkait itu adalah terkait apa yang di pretest tadi. Mudah-mudahan nanti setelah saya close ini teman-teman bisa mengerjakan dengan baik, ya. Saya akhiri materi penyajian untuk edisi hari ini untuk kelas 11 BDP 2, ya. Untuk share kontennya saya cukupkan
gitu, atau penyajian materi saya cukupkan. Baik teman-teman, terima kasih. Nanti ada post test akan saya share ya. Silakan nanti Anda join lagi ke dalam Join My Quiz. Oke, saya share sekarang dan kalian kerjakan untuk tugas post testnya. Oke, saya share ya sekarang ya. Mudah-mudahan Anda bisa ngerjain ya, mudah-mudahan. Oke, sekarang saya share konten lagi ya tentang Join My Quiz. Anda siap-siap masuk ke Join My Quiz lagi. Mudah-mudahan nilainya lebih baik. 1, 2, 3. Saya buka share kontennya. Sudah terlihat? Silakan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hasilnya? Agak mendingan? Waalaikumsalam. Iya Pak. Oke, nanti bagi teman-teman yang belum mengikuti kuisis tadi melalui video conference, teman-teman yang lain bisa mengakses kuisis yang nanti saya berikan via WhatsApp group. Jadi bagi yang belum, tentunya bisa dilaksanakan di rumah. Bagi teman-teman yang sudah, itu kredit poin Anda bagus sekali karena Anda sudah hadir di video conference. Kemudian Anda mengerjakan juga kuisis by video conference, itu suatu nilai tambah buat teman-teman yang hadir di video conference siang ini. Baik, itulah yang dapat saya berikan pada hari ini untuk kelas 11 BDP 2. Besok kalau ada room lagi kita akan melaksanakan atau melanjutkan materi selanjutnya. Baik, mohon disalamkan kepada teman-teman yang hari ini belum masuk ke video conference supaya besok lebih bisa terlibat ya. Jadi teman-teman juga akan terus bisa mengikuti perkembangan informasi-informasi terkait tugas maupun informasi sekolah lainnya. Baik, Pak Imam mari kita ucapkan hamdalah untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Maka video conference pada siang ini saya tutup, saya leave. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.